Perhitungan matematika ini adalah hal yang pertama kali membuat saya merasa kita semua harus mulai berinvestasi. Tahukah kalian, jika kita menabung hanya dengan 1 juta per bulan, dengan bunga 12,5% per tahun, dan kita menabung terus selama 20 tahun, maka kita pasti akan mendapatkan 1 miliar rupiah di akhir periode investasi kita. Ini adalah hitungan matematika yang pasti. Jika kita berhasil memenuhi angka tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan 1 miliar rupiah hanya dengan 1 juta rupiah per bulan saja. Ternyata setelah saya pelajari, hal ini disebut dengan DCA atau Dollar Cost Averaging, cara investasi yang dengan sedikit demi sedikit mengandalkan konsistensi sehingga kita akan mendapatkan hasil yang cukup besar di akhir periode investasi kita. Wah, setelah itu saya merasa ini adalah metode investasi yang sangat bagus menurut saya. Lalu tidak berapa lama setelah itu, saya terus mempelajari apa saja yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan investasi yang bagus, dan saya menemukan Lo Keng Hong dengan value investingnya. Dan saya menemukan hal yang jauh berbalik dengan teori DCA tersebut. Lo Keng Hong menabung dengan cara yang disebut dengan lump sum. Artinya, ketika Pak Lo Keng Hong menemukan saham yang bagus, maka ia langsung akan berinvestasi dengan jumlah yang sangat banyak tanpa dengan menggunakan metode DCA. Maka kemudian saya menjadi berpikir, mana yang benar, mana yang lebih bagus, dan mana yang lebih menguntungkan dari kedua cara ini. Karena dua cerita tersebut sama-sama menghasilkan hasil yang sangat bagus, yang buat saya cukup menjanjikan. Tetapi dua hal tersebut sama sekali berbeda. Mana yang harus saya ikuti? Maka saya melakukan research terus-menerus. Dan akhirnya saya menemukan kenapa ada dua cara yang begitu berbeda, dan saya akan membahasnya di video ini. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih menguntungkan? Berinvestasi dengan menggunakan DCA Dollar Cost Averaging atau dengan menggunakan metode lump sum atau investasi sekaligus. Perkenalkan, nama saya Sampurna, saya dari Redwood Investing, channel yang akan membahas tentang bisnis, investasi saham, dan psychology behind it. Ini adalah episode ketiga, kita akan membahas tentang DCA versus lump sum. Metode investasi DCA maupun menggunakan metode investasi lump sum sebenarnya dapat digunakan bergantian karena setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pertama, kita akan coba bahas apa kelebihan dari metode DCA dan kelebihan dari metode lump sum. Kita mulai dari metode DCA. Metode DCA sebenarnya secara tidak langsung kita telah melakukan diversifikasi. Tidak diversifikasi di aset yang berbeda, tetapi kita melakukan diversifikasi waktu investasi kita. Dengan kita melakukan metode DCA, yaitu dengan sedikit demi sedikit, semisal per bulan, maka kita bisa melakukan diversifikasi waktu investasi. Jadi investasi di saham misalnya BBRI, dan setelah 1 tahun ternyata saham BBRI turun cukup banyak, maka dengan metode DCA kita dapat membeli saham yang sama dengan harga yang lebih murah, sehingga kita mendapatkan average yang lebih bagus. Hal ini tidak bisa kita lakukan di metode lump sum, karena ketika kita membeli BBRI katakanlah di harga 5.000 dan sekarang BBRI di harga 4.500, maka karena uang kita alokasinya sudah masuk semuanya di BBRI ketika kita membeli pertama kali, maka kita tidak dapat mendapatkan harga yang lebih rendah. Dengan metode DCA, kita bisa mendapatkan investasi yang lebih aman dibandingkan dengan menggunakan lump sum atau membeli langsung. Kemudian kelebihan kedua dari metode DCA adalah kita dapat membelinya meskipun kita tidak punya uang yang banyak pada saat ini juga. Semisal kita telah menemukan saham yang bagus, saham tersebut semakin hari semakin memiliki fundamental yang baik. Maka meskipun kita tidak memiliki uang yang cukup banyak sekarang, tapi kita memiliki gaji tetap misalnya, maka kita akan bisa membeli saham tersebut secara perlahan-lahan. Dan setelah waktu yang cukup lama, misal 5 atau 10 tahun, kita memiliki cukup banyak saham tersebut karena kita membelinya secara rutin dan disiplin. Dengan metode DCA kita bisa memiliki aset yang cukup banyak meskipun kita tidak memiliki uang yang banyak di awal kita berinvestasi. Hal itu dimungkinkan dengan menggunakan metode DCA. Dan kelebihan yang ketiga adalah dengan menggunakan metode DCA, untuk sebagian besar orang yang ingin berinvestasi, metode DCA melatih kita untuk bisa lebih disiplin. Sehingga kita bisa tidak terlalu memperhatikan
banyak aspek lain yang ada di luar sana. Misal adanya perang, suku bunga yang naik, harga oil yang naik, harga batu bara yang naik, adanya masalah yang menyebabkan suku bunga di US naik, dan banyak masalah lain bisa tidak kita hiraukan dengan menggunakan metode DCA karena kita hanya fokus kepada perusahaan baik yang telah kita analisa sebelumnya. Jadi jika saya rangkum, kelebihan DCA adalah kita bisa membeli dengan diversifikasi waktu yang lebih bagus, kita bisa membeli perlahan-lahan untuk bisa mengumpulkan saham perusahaan yang baik meskipun kita tidak memiliki uang yang besar. Dan yang ketiga, kita bisa melatih kedisiplinan kita untuk berinvestasi di saham yang kita yakini sambil kita terbantu untuk tidak terlalu memperhatikan makroekonomi yang ada di dunia luar sana. Nah, kemudian kita coba bahas tentang metode lamsam. Hal ini menarik karena seluruh kelebihan yang ada di metode DCA sebenarnya adalah kelemahan metode lamsam. Karena kita tidak bisa mendiversifikasi waktu, kita tidak bisa membeli di waktu yang lama, dan kita benar-benar sangat terekspos dengan pengaruh berita-berita di luaran jika menggunakan metode lamsam. Kita coba bahas satu persatu. Dengan kita menggunakan metode lamsam seperti yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hong, kita bisa membeli aset dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun kita tidak dapat mendiversifikasi pada metode lamsam, tetapi metode ini memungkinkan kita untuk memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap satu aset. Semisal contoh saham BBRI tadi. Jika kita membeli pada saat saham BBRI sedang turun banyak, dan kita membeli dalam jumlah yang banyak atau membeli sekaligus dengan metode lamsam, maka ketika saham BBRI naik misalnya 20 atau 30%, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Keunggulan ini tidak bisa kita miliki di metode DCA. Kemudian keunggulan yang kedua dari metode lamsam adalah tidak semua saham bisa kita beli secara perlahan-lahan. Karena beberapa saham berada di harga murah, waktu belinya sangat terbatas. Saya ambil contoh saham Software. Saham Software pernah berada di harga kepala 3 atau sekitar Rp400 di waktu yang tidak lebih dari 3 atau 4 bulan. Sedangkan jika kita benar-benar mengetahui value dari saham Software berada di rentang harga 1.800 sampai dengan Rp400 dalam 5 tahun terakhir ini. Menariknya, waktu murah dari saham ini benar-benar sangat pendek, yaitu hanya beberapa bulan saja. Kita tidak mungkin bisa membeli saham Software dengan harga yang murah dengan menggunakan metode DCA, karena jika kita membeli dengan mencicil, kita tidak akan keburu untuk membeli banyak saham tersebut karena rentang waktunya sangat pendek. Kesempatan untuk membeli saham di harga yang sangat murah pada perusahaan yang bagus umumnya terjadi di rentang waktu yang sangat singkat. Jadi ini adalah kelebihan metode lamsam yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah metode lamsam menurut saya sangat menghemat waktu dan juga menghemat emosi menurut saya. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk membeli setelah kita melakukan analisa yang cukup mendalam sebelumnya, maka setelah kita membeli, tugas kita selesai. Kita tinggal menunggu. Jika kita menggunakan DCA, maka kita harus membeli setiap bulan atau setiap rentang waktu tertentu. Kita harus membeli sedikit demi sedikit demi sedikit. Memang tidak terlalu masalah, tetapi jika kita punya kesempatan membeli di satu rentang waktu tertentu, misalnya 1 atau 2 atau 3 hari kita selesai membeli, maka tugas kita selesai untuk berinvestasi di saham tersebut. Lalu mungkin kalian bertanya, kalau memang kedua cara tersebut punya kelebihan masing-masing, maka bagus dong kalau kita bisa menggunakan sesuai dengan kondisi yang tepat, baik cara lamsam maupun cara DCA. Saya akan coba meringkas pada kondisi ideal seperti apa kita menggunakan metode lamsam atau menggunakan metode DCA. Yang pertama, metode DCA. Ada dua kondisi yang menurut saya cocok menggunakan metode DCA. Yang pertama adalah untuk digunakan membeli saham yang bertumbuh. Jadi saya ulangi, metode DCA cocok digunakan untuk membeli saham perusahaan yang bertumbuh. Tidak ada gunanya atau malah akan sangat merugikan jika kita berinvestasi menggunakan model DCA di saham yang performance dan fundamentalnya terus menurun. Saya ambil contoh, Unilever,
saham rokok Sampurna, HMSP, dan GGRM. Ketiga saham tersebut meskipun dikatakan adalah saham blue chip, tetapi jika menggunakan DCA pada ketiga saham tersebut dan menabung let's say katakan mulai tahun 2018 sampai dengan saat ini, maka kita akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dan menurut saya tidak kelihatan bagaimana cara perusahaan bertumbuh kembali seperti 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi cara investasi DCA akan cocok jika kita berinvestasi pada saham yang sedang bertumbuh dan idealnya dalam 5-10 tahun yang akan datang masih dalam kondisi yang bertumbuh. Kondisi yang kedua, kita cocok membeli saham dengan metode DCA apabila kita adalah seorang casual value investor. Kita memperhatikan kondisi fundamental perusahaan, tetapi kita tidak berinvestasi di saham-saham yang butuh knowledge yang cukup banyak untuk bisa mengeksekusinya. Contoh, di saham yang punya siklikalitas tinggi, seperti saham-saham yang berhubungan dengan komoditas oil atau batu bara. Jika ingin memastikan, bisa kalian lihat sendiri dalam 10 tahun terakhir. Saham-saham yang berkaitan dengan komoditas memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan saham-saham yang terus bertumbuh seperti saham-saham FMCG atau consumer goods. Karena tidak mudah untuk mengikuti perkembangan kondisi di saham yang punya siklikalitas tinggi, maka investasi dengan cara DCA cocok dilakukan untuk seorang casual investor yang non-profesional tapi cukup mengikuti perkembangan dari perusahaan yang dia investasikan. Sebaliknya, metode lump sum cocok untuk dilakukan pada saat kita membeli saham-saham dengan siklikalitas tinggi seperti oil dan batu bara tadi. Karena jika kita menginginkan profit yang cukup signifikan, maka waktu rentang pembeliannya umumnya tidak terlalu lama untuk sahamnya bisa dibeli oleh investor tersebut. Apalagi jika investor tersebut adalah seorang professional fund manager. Jika kita merasa tidak terlalu paham atau ragu-ragu, katakanlah 50% paham, 50% tidak, sebaiknya kita tidak menggunakan metode lump sum. Kita gunakan metode DCA di saham-saham yang terus bertumbuh. Bertumbuh salesnya, bertumbuh operational profitnya, bertumbuh laba operasional dan laba bersihnya. Dan juga jangan lupakan prospeknya harus tetap masih bagus dalam waktu paling tidak 5 tahun ke depan. Oke, lalu bagaimana mengkombinasikannya? Pertama, kita harus terlebih dahulu mengenali diri kita. Apakah kita sudah cukup mengenal perusahaan yang ingin kita investasikan sahamnya? Kedua, apakah kita memiliki pendapatan yang konsisten atau kita memiliki pendapatan yang tidak menentu? Apakah kita memiliki uang yang cukup untuk dana darurat kita? Karena ini penting, jangan menggunakan dana darurat untuk membeli dengan metode lump sum, karena bisa saja meskipun kita sudah sangat yakin dengan perusahaan dan valuasinya yang sudah murah, sahamnya masih bisa turun 50% lagi. Itu sering terjadi. Saya sendiri sering mengalami membeli saham yang menurut saya sudah sangat murah sekali dan masih turun 50% lagi. Lalu yang berikutnya, sadari bahwa investasi tidak sama dengan kegiatan menabung. Mengapa? Karena menabung umumnya sangat minim resiko, seperti menabung di deposito bank pada umumnya. Hampir semua investasi memiliki resiko, terutama di investasi saham. Karena itu, meskipun kita menggunakan DCA, saya merasa penting kita menyadari bahwa yang kita lakukan bukanlah kegiatan menabung. Investasi adalah investasi. Kita melakukan DCA tetap harus dengan kesadaran penuh kondisi perusahaannya, terutama di 5 tahun mendatang. Belum tentu DCA adalah cara yang aman, karena sama saja jika kita membeli saham perusahaan yang kondisi keuangan atau kondisi fundamentalnya terus menurun, maka kita sebenarnya pasti akan kehilangan uang juga. Dan jika memutuskan untuk menggunakan metode lump sum untuk membeli saham tertentu, pastikan kita benar-benar mengetahui cukup banyak informasi, cukup banyak pasal yang sudah bisa kita temukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang suatu perusahaan yang kita beli. Bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan income, pengeluaran apa saja yang harus ia lakukan, apa saja resiko yang mungkin bisa terjadi apabila terjadi kenaikan suku bunga. Metode lump sum adalah metode yang bagus
untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar, tapi juga metode yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar apabila kita tidak cukup mengenal perusahaannya dan kita membeli di titik yang salah. Oke, sampai di sini video kali ini. Saya tetap selalu ingatkan bahwa you like it or not, every one of us is an investor. Just be better 1% every day. Saya Sampurna dari Redwood Investing. Sampai jumpa di video yang berikutnya.